Ini barisan, mental baja gakkan goyah. Suara kebenaran terus membara jadi obor di tengah badai. Meski aral melintang, kita terus berjuang. Demi masa depan, demi keadilan yang gemilang. Tetap semangat, ayo. Jangan pernah menyerah, Kitalah pembela kebenaran sejati, pembela kebenaran sampai akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajam, saya dari Kemang Pratama Insight. Minta pendapat abang tentang perjalanan proses bongkar ijazah palsu ini. Dari mulai Rismon bersama RRT akhirnya pecah, terus Rismon sepertinya mengeluarkan perkataan-perkataan yang blunder, entah itu dari Rismon sendiri atau gorengan dari Termol untuk menjustifikasi bahwa supaya pernyataan Rismon itu buat menyerang kubu Roy Suryo. Itu pendapat abang bagaimana? Jadi banyak hal yang perlu saya jelaskan, tapi singkat-singkat aja ya. Jadi kalau Rismon itu kan dengan RRT lah katakan, bergabung pada saat awal kita ke Jogja, ya bulan 4, tanggal 15. Waktu ke Jogja bergabung dengan TPUA, ya tim pembela ulama dan aktivis yang sekarang sudah dikukuhkan oleh Habib Rizik, kata ulangnya ya Anda tahulah siapa kan begitu ya, orang itu ya. Tapi berkembang terus, Rismon sangat dahsyat sekali, Rismon sangat gencar sekali ya menyerang Jokowi ya, dan sangat luar biasa, bahkan menuliskan buku ya, berbagai buku yang ditulis termasuk Endgame Gibran dan segala macam. Toh akhirnya terjadi satu proses yang sangat tidak masuk di akal ya kan, bahwa Rismon berbalik 360 derajat ya, karena faktor ya mungkin tekanan, mungkin ancaman, mungkin lobby gitu. Kalau dibilang tekanan ya karena faktor Rismon mungkin karena diduga memiliki ijazah S3 palsu. Ancaman akan dipidanakan, ternyata benar dipidanakan, kan begitu. Nah, terus lobby bisa saja, misalnya contohnya begini, udahlah Riz kembali gabung dengan kita lah, berapa semua biaya, misalnya ini contoh ya, berapa lu ganti misalnya begitu, misalnya nih contoh, misal saja itu semua terjadi, sehingga tanda kutip disebut berkhianat. Iyalah, kenapa? Saya juga ikut mendukung, saya juga ikut membela Rismon, kan begitu sebagai lawyernya. Tahu-tahu dia membelot cukup dahsyat begitu dan tidak masuk di akal, gitu ya. Dan ingat, saya akan menjelaskan di sini ada beberapa hal pidana terhadap Rismon. Pertama, dengan kesaksian dia di Citizen Law Solo, dia sebagai ahli, ya kan? Dia mengatakan bahwa foto Jokowi 11.000 triliun persen, kira-kira begitu ya. Dan termasuk juga ijazahnya masuk. Itu di bawah sumpah. Nah, itu pidananya 7 tahun. Hati-hati itu. Dan itu pasti bisa dipidana itu. Ya. Yang kedua adalah dia menjadi ahli di KIP, ya, Informasi Publik Pusat. Dia menjadi ahli juga. Sama dia menjadi ahli, dia mengatakan hal yang sama. Dan itu dua pidana tadi. Artinya sudah tidak bisa diingkari, dua pidana ini pasti berjalan kalau dilakukan. Yang ketiga tentang ijazah yang S3 Jepang, itu sudah ada laporan dari grupnya sana. Yang keempat, ada surat keterangan kematian bahwa Rismon mati. Ya kan, kira-kira begitu. Istrinya yang membuat. Itu pidana. Yang kelima, bahwa dia menuliskan satu buku Jokowi, satu lagi buku tentang Gibran Endgame. Nah, 10.000 eksemplar atau 10.000 buku itu lebih mungkin. Berapa miliar atau 1 ton. Sekarang dia membalikkan, artinya dengan omongan dia kemana-mana sekarang bahwa tulisan buku itu tidak valid. Kata berarti orang ditipu. Dibohongi bang ya. Itu penipuan 378 ditipu. Kenapa ditipu? Ya karena dia seolah-olah dia mencabut omongan itu. Padahal kan nggak boleh. Bukan soal Anda beli satu buku 100, 200 terus Anda mau ganti, nggak bisa begitu. Ini sudah tersebar pada publik. Jadi ada 5 pidana yang bisa dikenakan kepada dia, dan ancamannya itu
hukuman 4 tahun. Kalau yang kesaksian pidana di PN Solo dan Sidin Selop dan Dikip 7 tahun. 7 tahun. Pidananya. Terus kebohongan 7 tahun ancamannya. Bukan apa? Memberikan Keterangan palsu. keterangan bahwa Rismon mati 7 tahun. Oh iya. Berarti pemalsuan surat itu namanya, Iya, Bang? pemalsuan data. Terus sekolah, dia doktor, ternyata bodong 7 tahun. Berarti ancaman 7 tahun memungkinkan Rismon untuk dipidana. Iya. Bang, sekarang malah Rismon dilaporkan oleh JK. Ya, makanya JK ini hari melalui pihak lawyernya melaporkan. Kan begitu? Iya. Apakah sudah dapat keputusan itu hak seorang mantan presiden Pak JK? Itu salah ya boleh, karena namanya kan sudah diseret di publik, ya di pusaran publik bahwa JK memberikan dana 5 miliar kira-kira begitu Iya. kan untuk kebutuhan pengembangan soal ijazah palsu yang ada Roy, ada Diva, dan semuanya lah ya. Itu kan keji, tuduhan yang keji. Ya, artinya kalau itu bisa dibuktikan bagus. Tapi kalau itu ternyata AI, ya AI-nya harus dibongkar. Siapa yang membuat Ini kata Rismon yang AI. Pendapat Rismon. Gimana, Bang? Menurut Rismon AI, ya tinggal dibongkar. Bagaimana penyidik melalui penyelidikannya atas laporan yang dilakukan oleh Pak JK atau minimal Dumas, ya dibongkar. Kan begitu. Kebenaran itu kan harus dibuktikan. Benarkah AI? Benarkah itu justru yang mengatur AI dia sendiri? Kan itu urusan penyidik. Tapi kalau itu terbukti pasal 28 ayat 2 iya, pasal 310 311 pidana umumnya iya, ITE-nya kena, Iya. dan bisa ditahan 6 tahun. Banyak, Bang, kalau junto-junto Sangat. Kalau dari yang tadi saya jelaskan sudah 6 perkara yang nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Ya, pertama 2 PN 1, KIP 1 udah 2. Yang ketiga surat keterangan kematian 3. Ijazah Yang palsu. keempat ijazah bodong. Kan begitu. Buku yang berapa ribu orang yang beli, Iya, betul. tersebar dari 10.000 lebih. Eksemplar. Itu kan dibohongi. Artinya ditipu. Sudah ada yang melaporkan belum? Kan itu pasti harus ada laporan. Belum, saya kalau itu belum. Saya pun beli, tapi kan saya belum melaporkan. Terus yang keenam itu tadi yang JK. Bayangkan 6 perkara. Ini seperti buah si malakama dong, Bang. Keluar dari kelompok malah kejebur lagi, menurut apa? Kalau bahasa saya itu Kalau- keluar dari kandang Macan, buaya, masuk kandang macan ya. Bubar Ya. dari grup RRT, ternyata malah kejebur dilaporkan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya nggak begitu. Menurut saya dia berada di satu restoran yang enak, kok dia loncat ke tempat sungai yang ada buaya. Awalnya berkumpul sama juga enak. Oh iya. Artinya aman gitu loh. Kok malah dia menjeburkan diri dengan nah, itu yang artinya ya silahkan diterima, itu Rismon sendiri. Resiko Tapi- Rismon sendiri. Resiko Rismon. Tapi publik udah tahu. Saya mau Rismon ini apakah dipengaruhi? Ya. Bang, saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Satu tentang buku. Apakah bila mana Rismon membuat buku tandingan membantah yang sudah dikeluarkan dia, apakah ini bisa jadi menggugurkan itu? Enggak. Atau masyarakat apakah beralih kepada buku pembatalannya gitu? Enggak gini. Buku yang pertama jelas berdampak pidana. Kenapa? Menyebarkan buku dengan tulisan karya dia. Tahu-tahu dicabut sama dia dengan omongan kemana-mana, itu buku nggak benar, itu pidana. Berarti orang membeli kan karena faktor keinginan tahu. Keingin tahuan Tapi ya. ternyata loh, kok nggak sesuai. Nah kalau dia menciptakan buku baru lagi, berarti ada pidana kedua lagi. Oh. Statusnya gitu berarti Bang ya? Iya, Serba salah dong. Iya dong. Yang pertama ilmiahnya sudah dicabut kemudian itu ditumpahkan kepada masyarakat yang beli banyak. Sekarang menciptakan buku baru, berbohong lagi dari ilmiah yang asli. Nah, oke. Satu lagi Bang. Bagaimana dengan penegakan hukum ini? Apakah kalau memang dengan tuntutan Rismon tadi seperti itu dengan junto-juntonya, sedangkan dia ada di pihak Pak Jokowi, apakah ini tidak akan terjadi pakeo untuk mengangkat Rismon? Tidak juga kalau memang jujur. Apalagi saya dengar katanya awal bulan 5 kan udah
Kapolri diganti. No. Nah, otomatis kalau masih Kapolrinya Sigit ya saya nggak bisa berkomen. Tapi kalau sudah diganti, tentu harus paradigma baru Kapolri ini harus benar-benar menunjukkan keadilan. Ya kan, restorasi justice dalam konteks keadilan itu harus benar-benar ditegakkan. Ya kan? Nah, RJ juga untuk respon itu sebenarnya nggak sah. Oh, gitu. Kan ancaman pidananya dari Iya, 5 5 tahun, tahun. nggak boleh, gitu loh. Sebagai orang yang pernah dekat sama Rismo, nah sekarang kan udah agak ini. Apa Berseberangan. saran? Iya, apa saran dari abang untuk Bang Rismon. Bang Rismo? Saya kalau langsung nggak ketemu, tapi saran saya kembalilah ke tempat yang benar-benar memang Anda memposisikan sebagai orang yang menciptakan karya ilmiah, bukan merobek ilmiah Anda terus mengikuti arahan sana yang justru itu menjadi pidana bagi Anda. Jadi kembalilah ke jalan yang benar, katakanlah begitu secara istiqomah. Tapi kalau itu tidak dia lakukan, resiko itu akan pasti dia dapat, pasti tidak mungkin mudah. Kenapa? Karena sudah dari dulu sudah pasti ada yang mau melaporkan. Oke Bang, Kemang Namanya, Pratam. Azam Kak sebagai lawyer. lawyernya Rismo? Roy Suryo, dulu Respon juga, termasuk Rizal Fadila, termasuk Rustam Effendi, termasuk Kurnia. Egy Sujana juga? Egy enggak. Enggak. Oke Bang, Kemang Pratama Insight mengucapkan terima kasih atas pencerahannya nih. Semoga jadi pembelajaran buat masyarakat. Ya, saya kira udah cukup padat itu. Iya. Thank you. Makasih Bang ya.